Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita belajar bahasa Arab, membahas na'at dan man'ut, yaitu bab na'at dan man'ut. Na'at itu artinya sifat, kemudian man'ut itu yang disifati. Artinya kalau ada yang disifati, berarti mesti ada sifat. Kalau ada sifat, mesti ada yang disifati. Selanjutnya, na'at nanti mengikuti keadaan daripada man'ut dalam beberapa hal. Ini ada 4 saya ringkas. Yang pertama dalam i'rab, rofa, nasab, jar atau jazm. Ketika nanti man'ut dalam keadaan nomor 1 ini berarti na'at harus menyesuaikan. Kemudian mengikuti lagi na'at pada man'ut dalam nakiroh dan ma'rifat. Kemudian yang ketiga, na'at mengikuti man'ut dalam keadaan mufrad yang berarti 1, tasniyah berarti 2, dan jamak yang berarti lebih dari 3. Yang terakhir, na'at nanti akan mengikuti man'ut pada mudzakkar jenis laki-laki atau mu'annas untuk jenis perempuan. Perhatikan contoh. Marosa at-talibu al-jadidu qurratal qadam. Marosa berlatih, at-talibu seorang siswa, al-jadidu yang baru, qurratal qadam sepak bola. Lafaz at-talibu ini sebagai man'ut, al-jadidu sebagai na'at. Kedua kalimat ini ada kesamaan dalam mudzakkar. At-talibu mudzakkar, al-jadidu mudzakkar. Mufrad, at-talibu seorang, al-jadidu juga mufrad. Marfu sama-sama dibaca rofa. Perhatikan huruf akhirnya masing-masing berharokat dhammah. Kemudian yang terakhir ma'rifat. Kedua kalimat na'at dan man'ut ini sama-sama ada al. Contoh nomor 2 dari nomor 1, marosa at-talibani al-jadidani qurratal qadam. At-talibani ini 2 orang siswa. Ini juga ada perubahan menjadi al-jadidani. Sama-sama mudzakkar, sama-sama tasniyah, sama-sama dibaca rofa, dan sama-sama ma'rifat. Nomor 3 dari contoh nomor 1, marosa at-tullabu al-judud. At-tullab ini jamak taksir, makanya berubah menjadi al-judud untuk na'atnya dari kata jadid, jadidun, jadidani, judud ini jamak taksir. Kemudian contoh nomor 2 dari yang pertama, fahasot at-tabibatu al-mahiratu fatimata fil mustasfa. Fahasot memeriksa, at-tabibatu, saya ulangi, at-tabibatu seorang dokter perempuan, al-mahiratu yang profesional, yang ahli, memeriksa Fatimah fil mustasfa di rumah sakit. Jadi al-mahiratu yang mahir ini sebagai na'at dari at-tabibah. Sama-sama mufrad, sama-sama muannasnya. Kemudian fahasat at-tabibatani al-mahirotani. 2 orang dokter perempuan, ini dari al-mahiratu menjadi al-mahirotani. Kemudian fahasat at-tabibatu al-mahiratu. Fahasat at-tabibatu ini jamak muannas salim dengan ada tambahan alif dan ta. Perhatikan al-mahiratu naatnya juga sama-sama jamak muannas salim. Kemudian yang contoh berikutnya, Muhammadun yuhibbu riyadatan fardiyatan. Ahmad senang olahraga sendirian. Di sahatil bait, di halaman rumah. Riyadatan ini nakiroh, tidak ada al. Fardiyatan juga nakiroh. Aliyun yuhibbu riyadatan jama'iyatan. Ali senang olahraga berkelompok.
beregu fil maidan di lapangan. Ini sama-sama riyadatan, tidak ada al atau nakiroh, jama'iyatan juga nakiroh. Sama-sama nasab, huruf akhirnya berharokat fathah, jama'iyatan juga sama-sama nakiroh dan nasab berharokat fathah. Ini beberapa contoh naat man'ut yang ada di teks buku. An-nasyatul badaniyu, kegiatan fisik, kegiatan yang bersifat fisik. Al-harokatul badaniyatu, gerak badan, gerak yang fisik, yang bersifat fisik. Ar-riyadatul fardiyah, olahraga yang bersifat individu. Ar-riyadatul jama'iyah, olahraga yang bersifat kelompok. Kemudian ini yang kelima, sihatun badaniyatun, sihat yang fisik. Sihatun nafsiyatun, sihat secara kejiwaan. Ini sihatun nafsiyatun, ini juga naat man'ut. Artinya setiap ada naat pasti ada man'ut. Berikutnya anak-anakku, kita membahas bab berikutnya yaitu babul idhofah. Ini idhofah ini terdiri dari dua unsur, yaitu yang depan namanya mudhof, yang belakang namanya mudhof ilaih. Jadi sama dengan naat man'ut juga dari dua unsur, ini idhofah juga ada dua unsur. Idhofah itu apa? Saya mengartikan menggabungkan dua unsur kalimat. Yang pertama, yang depan namanya mudhof, yang belakang namanya mudhof ilaih. Dari dua penggabungan itu memunculkan atau menimbulkan pengertian baru. Anak-anakku, syarat idhofah. Jadi dari dua unsur idhofah, yang pertama mudhof itu syaratnya mudhof, kalimat yang ada di depan itu tidak boleh diberi al. Kemudian yang syarat yang kedua tidak boleh ditanwin. Jadi untuk mudhof tidak boleh diberi al dan tidak boleh ditanwin. Kemudian untuk syarat mudhof ilaih harus dibaca jer. Baca jer diantaranya harus berharokat kasroh, huruf akhirnya jika berupa isim mufrad atau jamak taksir. Jadi syarat ini harus dipahami, mudhof tidak boleh diberi al, kemudian tidak boleh ditanwin, mudhof ilaih harus dibaca jer. Perhatikan contoh idhofah, yaitu penggabungan dari dua kata, misalnya kitabun artinya buku, at-thalibu artinya siswa. Ketika dua kalimat ini digabung menjadi kitabut thalibi. Saya ulangi, kitabut thalibi. Baknya harus berharokat kasroh. Yang kitabu ini mudhof, at-thalibi mudhof ilaih. Dari penggabungan dua kata ini menjadi artinya buku siswa. Artinya buku milik siswa. Berikut ini beberapa contoh idhofah yang ada di buku. Numarisu qurratal qadam fil maidan. Kita berlatih sepak bola di lapangan. Jadi qurrah ini mudhof, al-qadami mudhof ilaih. Ana ajidu haqibata Muhammadin fil fasli. Haqibata Muhammadin, saya menemukan haqibata Muhammadin, tasnya Muhammad fil fasli di kelas. Jadi Muhammadin sebagai mudhof ilaih. Ijtama'a mudarribu qurratil yadi fil maidan. Jadi berkumpul para pelatih bola tangan, berarti bola voli fil maidan di lapangan. Al-yadi ini mudhof ilaih. Talamidul madrasati yumarisuna sibahata ma'al mudarrib. Talamidul madrasati, para murid sekolah, muridnya sekolah, yumarisu mereka berlatih as-sibahata, renang, ma'al mudarrib beserta pelatih. Ini talamidnya mudhof, al madrasati mudhof ilaih. Ismi Diva,
Nama saya Diva. Wa ana dan saya Sodiqotu Anisah, temannya Anisah. Maka ndak Sodiqotu ndak boleh tanwin karena mudhof. Sodiqotu mudhof, Anisah mudhof ilaih. Demikian anak-anakku dua pembahasan yaitu naat dan man'ut dan idhofah. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.